Saudara-saudaraku yang terkasih, suster, romo, para frater, ibu bapak di rumah. Bacaan Injil yang tadi kita dengar adalah salah satu masterpiece, salah satu ajaran Tuhan Yesus yang paling sangat terkenal. Ada filmnya, ada lukisannya. Saya yakin seluruh umat Katolik pernah mendengar bacaan ini. Tetapi banyak juga khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran, atau kita sendiri ketika kita membaca Lukas 15 ini, kita langsung terfokus pada memposisikan diri kita pada si anak hilang. Oh, kita berdosa, kita menyesal, kita sudah hancur-hancuran hidupnya, dan kita mau bertobat. Sekali-kali saya mau mengajak Anda semua untuk menafsir secara berbeda, yaitu coba posisikan diri kita seperti Bapa dalam kisah ini. Karena tadi dalam kisah ini hanya dikatakan seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Dengan ungkapan itu mau dikatakan ya tidak harus tokoh Bapa ini harus ditempelkan untuk Allah di surga. Enggak. Artinya semua orang, siapa saja bisa memposisikan diri seperti Bapa tadi. Tapi sebelum memulai penjelasan saya mau bertanya dulu kepada Romo Fred yang kebetulan hadir di sini. Mana yang lebih mudah, Romo? Ketika Romo mengampuni orang yang bersalah kepada Romo, atau ketika Romo minta ampun karena Romo sudah berbuat salah? Gak usah dijawab, jawab dalam hati aja. Jawaban Romo Fred akan mewakili jawaban kita semua. Suster-suster juga bisa menjawab, Suster Rosita. Mana yang lebih susah, lebih menantang bagi kita ketika kita minta ampun karena kita tahu kita salah sama seseorang atau sama Allah, atau ketika kita mengampuni? Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus dengan menggambarkan 3 tokoh dalam perumpamaan ini, Yesus tahu, sekali lagi tahu, bahwa pengikut-pengikutnya, orang beriman sekalipun, sama-sama tidak mudah ketika ada di posisi harus mengampuni dan mohon ampun. Sama-sama tidak mudah. Ketika kita berbuat salah, kita mohon ampun kepada orang tua, kepada teman, kepada pasangan hidup, dan kepada Allah. Banyak sekali asumsi-asumsi pikiran dalam kepala kita. Ah, nanti dia gak mau mengampuni kita. Ah, nanti dia masih marah. Ah, nanti aku dicaci maki. Ah, nanti dia itu akan meledak-ledak. Atau diri kita ketika kita minta ampun atau mohon maaf, pride kita, harga diri kita terlalu tinggi. Kita pasang tinggi-tinggi. Enak aja minta ampun, dia dulu, dia lebih muda, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak kendala, saudara-saudara, ketika kita minta ampun atau mohon maaf. Apalagi juga ketika kita mengampuni. Karena apa? Masalahnya sekarang di tangan kita. Kalau kita mohon ampun kan di tangan orang lain. Tapi kalau kita mengampuni itu masalahnya di tangan kita. Mau ngampunin atau kagak. Seringkali juga harga diri kita terlalu tinggi. Sakit hati kita terlalu dalam. Kata-katanya Romo, omongannya Romo, hinaannya Romo, fitnahannya Romo. Masih terkuak, masih berdarah-darah Romo dalam hidup saya misalnya. Romo gak tahu aja apa yang telah dia perbuat kepada saya kemarin atau tahun lalu atau 10 tahun lalu atau bahkan 50 tahun yang lalu. Saudara-saudara, mari untuk bisa melihat posisi ini. Seringkali kita ada di posisi mengampuni, seringkali kita ada di posisi minta ampun. Kita belajar memposisikan diri sebagai Bapa dalam kisah ini. Bapa dalam kisah ini adalah seorang pribadi yang baik. Dia sangat sayang sama anak-anaknya. Itu tidak perlu diragukan lagi. Dia mau berkorban apapun untuk anak-anaknya, untuk keutuhan keluarganya. Itu yang menjadi pegangan cinta atau kasih. Ketika dia akhirnya harus mengambil keputusan untuk mengampuni, memaafkan, menerima kembali anaknya yang bungsu maupun anaknya yang sulung.
Tanpa cinta, tanpa relasi kasih, menjadi tidak mungkin sebuah pengampunan. Kebetulan juga agama Katolik, agama Kristiani sangat menekankan cinta kasih. Sadarilah, semua itu harus didasari dengan kasih. Kalau tidak ada kasih, hanya ada kerugian, untung rugi, sakit hati berkali-kali, keenakan dia Romo, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, saudara-saudara, silakan kita masuk dalam imajinasi si bapak tadi. Ketika anaknya minta warisan dan pergi meninggalkan dia, itu pasti si bapak ini mengalami sebuah kerugian ataupun sebuah kehilangan. Kalau kehilangan barang bisa dibeli lagi, kalau kehilangan uang bisa dicari lagi. Tapi si bapak ini kehilangan anaknya. Setiap umat yang pernah merasakan kehilangan anak-anak pasti merasakan betul-betul apa yang dialami oleh si ayah ini. Bahkan si ayah ini ketika membiarkan anaknya pergi, dia sebetulnya punya sebuah harapan anaknya pasti kembali. Anaknya pasti tahu jalan pulang. Tetapi kita bisa bayangkan dia sudah menunggu sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, bahkan sampai dia berpikir anaknya sudah mati. Maka itu bukan sebuah kehilangan biasa, sebuah kehancuran, keputusasaan. Kenapa anaknya tidak kembali kepada dirinya? Maka kita bisa membayangkan juga tokoh yang sudah hancur lebur karena kehilangan anak yang dikasihi. Ketika melihat anaknya pulang dari jauh, si bapak ini mengenyampingkan seluruh harga dirinya. Usianya yang lebih tua, pribadinya yang harus dihormati, pribadinya yang disakiti, pribadinya yang terluka, korban. Tapi itu semua disingkirkan oleh si bapak dengan cara dia berlari. Dia gak membiarkan anaknya sampai rumah, dia lari. Saking rindunya, saking kangennya. Dia rangkul, dia cium. Dia tidak membiarkan anak bungsunya minta supaya jadi budak. Itu saudara-saudara, sukacita yang luar biasa karena anaknya yang mati kini hidup kembali. Ternyata juga tantangan si bapak ini mulai muncul lagi ketika anaknya yang sulung ternyata yang hidup bersama-sama dengan dia, yang tidak keluar rumah, yang tidak menjual harta miliknya, ternyata tidak bahagia hidup bersama dirinya. Itu problem lain lagi. Tetapi lagi-lagi saudara-saudara, meskipun si bapak ini lagi-lagi ada di pihak korban, yang disakiti, yang dilukai, yang perasaannya terluka, bapak ini keluar rumahnya ketika si anak sulung tidak mau masuk ke rumah. Tadi kalau Anda perhatikan si sulung itu, anakmu. Dia gak mau mengakui adiknya, si bungsu sebagai adiknya. Tapi si bapak, adikmu. Bukan cuma anakku, dia adikmu juga. Dia sudah mati, sekarang hidup kembali. Jadi si bapak ini mencoba untuk mendamaikan. Ternyata anak-anaknya ini saling berselisih. Coba didamaikan. Dan itu dia lakukan meskipun hati dan perasaannya sakit dan terluka. Lagi-lagi jawabannya adalah cinta. Kalau tanpa cinta yang besar, sulit bagi si bapak ini melakukan tindakan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita diajak untuk bertobat. Salah satu bentuk pertobatan kita adalah mohon ampun pada Tuhan, dan juga tidak lupa untuk belajar memberi ampun. Romo mengampuni gampang, Romo melupakan susah. Ayat-ayat kitab suci tidak mengajak kita untuk melupakan sedemikian mudah, tidak. Namanya memori kita akan selalu ingat. Tetapi jangan sampai memori kita yang buruk di masa lalu menghambat kita untuk mengampuni dan berbuat kasih. Mari kita hening sejenak. Kita mohon pada Tuhan. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni
mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan, ajarlah aku untuk mengampuni. Amin.